Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Galuh Kenanti dari Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya, program studi D3 Keperawatan. Di sini saya mau memaparkan atau menjelaskan materi tentang sistematika Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen dan untuk bahan penilaian UAS Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah hukum tertulis yang bertujuan untuk mengatur semua klaster masyarakat yang berada di negara Indonesia, seperti pemerintahan, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga warga negara. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat semua naskah buku yang dimulai dari pembukaan, yang di dalamnya ada sebuah rumusan Pancasila, dan juga semua pasal yang telah ditetapkan. Tentunya pembukaan dan juga pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dipisahkan atau sudah menjadi satu kesatuan. Sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Amandemen berlangsung pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan pada tahun 2002. Secara sederhana, amandemen adalah proses penyempurnaan undang-undang dengan memperbarui atau melengkapi undang-undang sebelumnya. Secara umum, amandemen dimaknai sebagai perubahan undang-undang yang dilakukan DPR dan lainnya. Dengan adanya amandemen diharapkan tujuan nasional yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat tercapai. Fungsi dari dilakukannya amandemen dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan-aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, dan lainnya. Namun, dalam proses amandemen terdapat satu hal penting yang tidak boleh dilakukan, yaitu mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut dapat terjadi karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok kaidah fundamental negara. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen yaitu: pertama, bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tetap terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, bagian batang Undang-Undang Dasar 1945 menjadi 12 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan. Pada Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 4 alinea, di mana setiap alinea dimiliki makna yang berbeda-beda. Makna alinea pertama menjelaskan bahwa negara Indonesia memiliki keinginan untuk bisa menghapuskan penjajahan, karena penjajahan dirasa tidak manusiawi atau tidak berperi kemanusiaan. Makna dari alinea kedua Undang-Undang Dasar 1945 yaitu negara Indonesia berusaha untuk bisa membuat sebuah negara yang bersatu, berdaulat, negara yang adil, dan negara yang makmur. Makna alinea ketiga Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara Indonesia ingin bisa memiliki kesinambungan untuk kehidupan di dunia dan juga pada kehidupan selanjutnya atau di akhirat. Makna alinea keempat, makna dari Undang-Undang Dasar 1945 yaitu negara Indonesia ingin bisa melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, mensejahterakan bangsa Indonesia dan mencerdaskan bangsa Indonesia. Selain itu, negara Indonesia juga ikut berpartisipasi dalam mewujudkan ketertiban dunia. Walaupun dilakukan perubahan pada beberapa waktu, akan tetapi makna dari keempat alinea tersebut tidak mengalami perubahan. Lalu manfaat dari adanya Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: pertama, dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945, maka negara di Indonesia terdapat sebuah aturan. Kedua, untuk mengatur semua proses dalam pemerintahan negara Indonesia. Yang ketiga, bisa menjadi salah satu alat untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis untuk bangsa dan negaranya.
Dan keempat, negara Indonesia menjadi adil dan makmur. Dan yang terakhir, hak asasi yang dimiliki oleh warga negara menjadi lebih terjamin. Contoh sikap dalam mewujudkan sistematika Undang-Undang Dasar 1945, yaitu misalnya di lingkungan akademik, kita bisa menjadi mahasiswa yang rajin dalam berkuliah. Nah, dalam hal ini kita sudah mewujudkan sebuah usaha untuk mencerdaskan suatu bangsa. Sekiranya itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.